Malam Jumat Kliwon. Langit seperti tertelan kabut. Ombak Parangkusumo memukul karang dengan suara berat, seolah memanggil sesuatu yang tak terlihat. Udara asin bercampur bau dupa, menempel di kulit, dingin dan lembab. Surya berdiri di antara angin laut yang memukul tubuhnya, memeluk buntelan kecil berisi sesajen. Ia menatap gelap di depan, hanya samar-samar cahaya bulan separuh yang memantul di permukaan air. Langkahnya ragu, tapi hatinya sudah pasrah. Di belakangnya, suara ombak terus bergulung, menyeret pasir, meninggalkan buih putih seperti busa sabun di ujung pantai. Surya menggelar kain hijau muda di atas batu karang. Di atasnya ia letakkan bunga 7 rupa, sebatang dupa yang sudah setengah terbakar, dan segenggam beras. Matanya berair saat menunduk. Ia berbisik pelan, nyaris tak terdengar di antara suara laut. "Aku rela, asal istri dan anakku bisa hidup." Bibirnya bergetar. Suaranya pecah oleh isak yang ia tahan dari dada. Selama ini hidupnya keras. Warung kecilnya bangkrut. Lahan sawah dijual setengah harga. Istrinya, Ratri, sudah 2 bulan sakit parah dan tak bisa bangun dari tikar. Anak satu-satunya, masih 7 tahun, kurus, tulangnya menonjol seperti ranting. Tak ada lagi yang bisa dijual. Tak ada yang mau menolong. Semua tetangga hanya menggeleng, menyuruhnya sabar. Tapi sabar tak pernah bisa menggantikan obat. Kabar tentang pesugihan Laut Selatan ia dengar dari warung kopi belakang pasar. Orang bilang, siapa yang berani memanggil Nyi Blorong dan tak gentar menatap matanya, akan diberi emas sebanyak yang mampu ditampung tangannya. Tapi setiap 7 hari, akan ada darah dari rumahnya yang hilang. Tak ada yang tahu darah siapa. Surya mengira itu cuma omong kosong. Tapi setelah melihat istrinya batuk darah untuk kesekian kali, hatinya hancur. Malam itu ia tak berpikir lagi soal dosa, cuma soal bertahan. Angin berubah arah. Dupa di depan matanya mendadak padam. Asapnya menggulung naik, lalu berputar seperti ditarik oleh sesuatu. Laut yang tadinya gelap kini berkilau samar, seolah ada cahaya hijau dari dasar air. Suara ombak yang biasanya berderu berubah menjadi senyap. Hanya terdengar desir halus, seperti bisikan banyak mulut yang menyatu. Surya menegakkan badan. Bulir keringat menetes dari pelipisnya. Dari balik kabut tipis, muncul sosok perempuan perlahan-lahan. Langkahnya tidak menapak pasir, tapi meluncur lembut seperti melayang. Rambutnya panjang, basah, menutupi sebagian wajah. Kulitnya pucat, nyaris transparan, memantulkan cahaya hijau dari laut. Tubuhnya berkilau seperti sisik ikan yang baru diangkat dari air. Surya mundur 1 langkah. Tangannya gemetar. Tapi sosok itu terus mendekat. Suaranya bergetar, rendah, dan berdesi seperti angin di sela bebatuan. "Kau memanggilku, Surya?" Suara itu lembut, tapi menusuk sampai ke dada. Aku ingin menolong keluargaku," jawab Surya. "Kau ingin kaya?" "Tidak. Aku hanya ingin mereka sembuh. Aku tidak kuat lagi melihat mereka begitu." Perempuan itu mendekat. Dari jarak dekat, wajahnya menakjubkan sekaligus menakutkan. Cantik, tapi dingin. Matanya berwarna hijau tua, pupilnya menipis seperti mata ular. Ia tersenyum samar. "Kau tahu siapa aku?" Orang bilang, "Nyi Blorong." "Benar." Surya menelan ludah. Bau amis laut terasa makin pekat. Perempuan itu menoleh sedikit ke arah laut, lalu kembali menatapnya. "Aku penguasa harta yang tak bisa kau bawa mati," katanya pelan. Lalu tubuhnya berubah perlahan. Dari pusar hingga ke bawah, kulitnya merekah, berganti sisik berwarna hijau tua yang memantulkan cahaya bulan. Suara basah terdengar saat kulitnya terbuka dari perut hingga pinggul. Dari dalam luka itu, seekor ular hijau besar menyembul keluar, melingkar di pinggangnya. Dari sela luka yang terbuka, mengalir emas koin yang berkilau seperti air panas. Surya terpaku. Nafasnya tercekat. Tapi matanya tak bisa berpaling dari kilau itu. Ia melihat kepingan emas jatuh di pasir, berkilau memantulkan cahaya bulan. "Ambil," kata Nyi Blorong, suaranya tenang, seperti sedang menidurkan anak kecil. "Ambil dan simpan baik-baik. Tapi setiap 7 hari, harus ada gantinya."
Surya menatapnya dengan mata bingung. Apa gantinya? Darah yang lahir dari rumahmu. Ia tak langsung mengerti maksudnya. Tapi tubuhnya sudah bergerak sendiri, mengulurkan tangan, meraup emas itu. Rasanya hangat, licin, berat. Keping demi keping masuk ke telapak tangannya, dan setiap kali ia genggam, dada terasa bergetar, antara takut, kagum, dan entah apa. Angin kembali bertiup. Laut berdesis keras. Nyi Blorong menatapnya tanpa kedip. Jika kau berhenti memberi, emasmu akan menelanmu, katanya pelan. Kau tak bisa menolak kesepakatan yang sudah disetujui laut. Surya mencoba bicara, tapi lidahnya keluh. Bibirnya kaku, suaranya hilang. Ketika ia menunduk, tangan dan kaki sudah penuh pasir basah bercampur darah tipis dari emas-emas yang tajam. Ia baru sadar, setiap keping emas itu meninggalkan bekas luka kecil di kulitnya, seperti gigitan. Sosok itu mulai mundur perlahan, meluncur ke arah laut. Air menyibak sendiri, membuka jalan baginya. Saat tubuhnya sudah separuh tenggelam, Nyi Blorong menoleh untuk terakhir kalinya. Ingat, Surya. Laut memberi, tapi laut juga menagih. Lalu ia lenyap dalam kabut dan buih ombak. Suara laut kembali normal, tapi udara jadi lebih berat. Dupa di atas batu padam seluruhnya. Surya berdiri lama di sana. Kakinya terasa berat, seolah pasir menariknya ke bawah. Ia menatap kepingan emas di tangannya, tak percaya. Kilau emas itu nyata. Ia menggenggam kuat-kuat, menatap langit hitam tanpa bintang. Dalam hati, ia berbisik. Mungkin ini jalan yang harus kulalui. Ia menatap laut sekali lagi sebelum berbalik. Ombak terus bergulung, membawa suara samar seperti nyanyian jauh di dasar air. Surya tak tahu, apakah itu angin atau bisikan dari makhluk yang baru saja ia temui. Tapi setiap langkah menjauh dari pantai terasa aneh, seolah sesuatu menatap dari balik gelombang, menunggu ia kembali. Jalan menuju rumahnya sepi. Lampu-lampu minyak di rumah penduduk padam. Hanya terdengar bunyi jangkrik dan suara daun kering tertiup angin. Di kejauhan, desau ombak masih terdengar samar, seperti tak mau lepas dari telinga. Sesampainya di rumah, Surya menyembunyikan kepingan emas itu di bawah tikar. Ratri sudah tidur, wajahnya pucat, napasnya berat. Ia duduk di samping istrinya, menatapnya lama. Air matanya menetes tanpa sadar. Ia ingin merasa lega, tapi dadanya justru sesak. Dalam kegelapan itu, Surya mendengar suara kecil di telinganya, entah dari mana asalnya. 7 hari. Ia menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Dupa di pojok kamar masih mengepulkan asap tipis, padahal ia tak menyalakannya. Ia memejamkan mata, mencoba tidur. Tapi setiap kali hampir terlelap, bayangan perempuan berkulit pucat itu muncul lagi, dengan mata hijau yang menatap tanpa kedip. Suaranya terngiang-ngiang, berputar di dalam kepala. Darah yang lahir dari rumahmu. Surya membuka mata lagi. Ia menatap langit-langit yang remang. Nafasnya naik turun cepat. Tubuhnya berkeringat dingin, tapi tangannya tetap menggenggam kuat emas di bawah tikar. Ia ingin percaya bahwa semua ini cuma mimpi aneh karena kelelahan. Tapi aroma laut yang masih melekat di bajunya berkata sebaliknya. Ia duduk lama dalam diam, menatap gelap yang seolah bergerak pelan di sudut kamar. Suara detak jam terasa sangat keras. Di luar, angin bertiup membawa bau asin, dan dari kejauhan samar terdengar seperti bisikan panjang yang menyebut namanya. Surya. Ia menegakkan tubuh, menatap jendela. Angin membuat tirai berayun pelan. Tak ada siapa-siapa di luar sana. Tapi dadanya berdebar makin cepat. Malam terasa panjang. Dupa padam. Dan di antara detak jantungnya yang cepat, Surya tahu sesuatu telah berubah. Tapi ia tak tahu apa. Ia hanya menunduk, menatap tanah, menggenggam emas yang terasa hangat seperti kulit manusia. Lalu entah mengapa, untuk pertama kalinya malam itu, Surya berdoa, bukan agar kaya, bukan agar sembuh, tapi agar masih bisa tidur tanpa mendengar suara dari laut. Namun doa itu tidak sampai. Angin di luar bertiup lebih kencang, membawa aroma amis yang ia kenal betul. Surya menatap gelap. Di telinganya, masih terdengar samar suara perempuan itu berbisik. Janji sudah diucapkan, Surya.
Laut tidak pernah lupa. Dan malam pun diam. Angin malam itu masih membawa bau amis laut yang sama. Surya belum tidur. Ia duduk di tikar, menatap kepingan emas yang kini tersimpan dalam kaleng biskuit. Cahaya dari pelita memantul di permukaan emas itu, membuat matanya silau. Hatinya berdebar setiap kali melihat kilauannya. Ada rasa bangga, tapi juga takut yang tak bisa ia jelaskan. Ia menggenggam salah satu koin dan menatapnya lama. Logamnya dingin, tapi seperti hidup. Dalam diam, ia merasa benda itu berdenyut pelan di telapak tangannya. Ia ingin melempar, tapi tak jadi. Uang adalah uang. Dan malam itu, ia sudah kehilangan kemampuan untuk membedakan antara anugerah dan kutukan. 7 hari berlalu tanpa terasa. Pagi itu, matahari memantul di atap rumah-rumah warga, dan semua orang dikejutkan oleh perubahan pada keluarga Surya. Ia membeli sebidang tanah dekat pasar, membuka toko sembako, dan mulai memperbaiki rumahnya. Dinding yang dulu rapuh kini dilapisi semen baru. Lantainya berubin hijau mengilat seperti batu zamrud. Warga berbisik. Ada yang iri, ada yang kagum, tapi tak ada yang berani bertanya langsung. Surya menjawab semua pertanyaan dengan senyum samar. Rezeki datang kalau orang mau berusaha, katanya, padahal ia tahu sendiri dari mana datangnya semua itu. Setiap malam Jumat, Surya tak bisa tenang. Ia selalu menatap jam di dinding, menunggu saat yang sama seperti malam itu di pantai. Setiap kali jarum mendekati tengah malam, ia keluar rumah diam-diam membawa buntelan kain hijau. Ia tak pergi jauh, hanya ke kolam belakang rumah yang airnya tenang seperti cermin. Di sanalah ia memanggil nama yang seharusnya tak disebut. Nyi Blorong. Dan seperti malam pertama, udara langsung berubah. Angin berhenti. Air di kolam beriap perlahan, lalu muncul cahaya hijau samar dari dalam. Wajah perempuan itu muncul di permukaan air, setengah manusia, setengah ular, menatapnya dengan mata yang berkilat lembut tapi tajam. Setiap kali Surya berlutut di hadapannya, koin-koin emas keluar dari luka di perut sang makhluk. Ia tak lagi gemetar seperti dulu. Rasa takutnya perlahan hilang, diganti ketagihan yang aneh. Ia merasa semakin dekat, seolah mereka berbagi rahasia yang tak bisa dimengerti manusia lain. Sementara itu, Ratri mulai merasakan perubahan pada suaminya. Bau tubuh Surya kini aneh, perpaduan dupa dan amis laut. Setiap kali ia mencuci pakaian suaminya, air di ember berubah agak kehijauan, dan setelah itu kulit tangannya terasa gatal. Ia juga sering terbangun di tengah malam karena suara langkah kaki di belakang rumah. "Kau kemana setiap malam Jumat?" tanya Ratri suatu pagi. "Cari udara segar." "Susah tidur," jawab Surya singkat. "Kau yakin? Kau pikir aku selingkuh?" "Aku tidak bilang begitu." Suasana rumah jadi dingin. Surya jarang bicara. Matanya sering kosong, tapi sesekali berkilat seperti orang yang menyembunyikan sesuatu. Ratri tidak tenang. Ia merasa ada yang salah, tapi tak tahu apa. Seminggu berikutnya, Surya makin sibuk dengan tokonya. Ia mempekerjakan 2 orang untuk membantu. Rumah mereka mulai ramai oleh tamu dan pedagang. Tapi setiap kali malam datang, suasana berubah muram. Hewan-hewan di sekitar rumah sering gelisah. Kucing mereka tak mau lagi tidur di dalam, ayam tak berani bertelur dekat dapur. Ratri memperhatikan semua tanda itu. "Rumah ini sudah aneh," gumamnya pelan suatu sore. Ia mencoba menenangkan diri, tapi rasa curiga makin besar. Setiap kali Surya keluar malam, hatinya berdebar aneh, seperti ada yang memanggil dari kejauhan. Malam Jumat berikutnya, Ratri pura-pura tidur. Ketika Surya bangkit dari tikar dan keluar diam-diam, ia menunggu beberapa menit sebelum mengikuti. Kakinya gemetar, tapi langkahnya pelan. Ia tak menyalakan lampu, hanya mengikuti suara sandal suaminya di tanah basah. Dari jendela dapur, ia melihat Surya berhenti di tepi kolam belakang rumah. Cahaya bulan turun menembus pepohonan, membuat bayang-bayang di tanah bergerak seperti ular. Ratri menahan napas. Suaminya berlutut. Di depannya, permukaan air berkilau hijau. Perlahan, dari tengah kolam, muncul sosok perempuan berambut panjang. Rambutnya menutupi wajah, tapi tubuhnya jelas bukan tubuh manusia biasa. Punggungnya bersisik, berkilat saat terkena cahaya bulan. Di bagian bawah tubuhnya melingkar sesuatu yang besar,
ekor ular dengan sisik yang bergerak halus. Ratri menutup mulutnya. Dadanya bergetar hebat. Ia tak percaya pada apa yang dilihatnya. Surya menunduk, dan makhluk itu menatapnya penuh gairah dan ancaman. Suaranya lembut, tapi setiap kata mengiris udara. Kau menepati janji, Surya. Aku tidak bisa berhenti. Kau tidak akan berhenti. Nyi Blorong tersenyum. Dari perutnya yang terbuka, emas mengalir pelan, jatuh ke tanah dengan suara berdenting halus. Surya memungutnya dengan kedua tangan, seperti anak kecil yang menemukan mainan. Ia bahkan tak sadar Ratri menatap dari balik pintu. Mata Ratri panas, antara marah dan takut. Ia melihat suaminya bukan lagi seperti manusia. Ada sesuatu di wajahnya yang berubah, dingin, tapi penuh hasrat aneh. Nyi Blorong menyentuh pipi Surya dengan jarinya yang bersisik. Ingat, darah harus tetap mengalir, bisiknya. Aku tahu, jawab Surya lirih. Ratri tak sanggup lagi menahan diri. Ia menjerit keras. Suara itu memecah malam. Burung-burung di pohon terbang. Surya tersentak, menoleh cepat. Nyi Blorong berbalik perlahan, menatap sumber suara dengan mata hijau menyala. Ratri mundur 2 langkah, hampir terjatuh. Napasnya tersengal. Astagfirullah, apa yang kau lakukan, Surya? Teriaknya. Suaminya hanya berdiri kaku. Tak ada kata keluar dari mulutnya. Wajahnya antara bingung dan takut. Nyi Blorong melirik ke arahnya, tersenyum samar, lalu menunduk kembali ke air. Dalam sekejap, tubuhnya lenyap bersama cahaya hijau itu, meninggalkan riak halus di permukaan kolam. Suasana hening. Hanya suara jangkrik yang kembali terdengar. Ratri memandang Surya dengan mata merah. Itu, siapa? Suaranya bergetar. Kau tak mengerti. Kau gila? Kau menyembah setan? Aku lakukan ini demi kamu. Demi anak kita. Air mata Ratri jatuh. Ia tak tahu harus marah atau kasihan. Demi kami? Kau jual jiwa demi emas? Aku tidak punya pilihan. Keduanya diam lama. Angin bertiup pelan, membawa bau dupa dari kolam. Ratri memeluk tubuhnya sendiri, menggigil. Surya masih memegang beberapa keping emas di tangan, tapi kini warnanya tampak kusam, seolah ikut menanggung rasa bersalah pemiliknya. Ia menatap emas itu, lalu menatap istrinya. Aku cuma ingin kita hidup lebih baik, katanya pelan. Lebih baik dari apa? Dari kemanusiaanmu sendiri? Surya menunduk. Tak ada jawaban. Ratri masuk rumah sambil menangis. Surya tetap berdiri di tepi kolam, menatap air yang kini tenang. Bayangannya sendiri di permukaan terlihat asing, matanya kosong. Ia merasa ada sesuatu di dalam dirinya yang hilang, tapi tak tahu apa. Malam makin larut. Dupa di pinggir kolam padam, meninggalkan bau hangus yang tajam. Surya masih berdiri tanpa bergerak. Ia mendengar suara lirih dari dalam air, tapi kali ini tidak jelas. Hanya desis pendek seperti napas yang menunggu. Di dalam rumah, Ratri berbaring dengan mata terbuka. Tangannya menutup telinga, tapi tetap saja ia mendengar suara samar dari belakang rumah, seperti seseorang memanggil dengan nada lembut. Ratri? Ia menutup matanya rapat-rapat, tapi suara itu tak berhenti. Air matanya jatuh. Sementara di luar, Surya menatap langit. Bulan separuh menggantung redup di antara awan. Ia tahu malam belum selesai, tapi tak berani bergerak. Ia menunduk, mengambil satu keping emas, dan memasukkannya ke saku. Angin laut kembali berhembus dari arah selatan, membawa aroma asin dan sesuatu yang lebih halus, bau dupa, darah, dan garam yang bercampur. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Semua terasa jauh dan dingin. Rumah, istri, anak, semuanya seperti bayangan di air. Yang nyata hanya kilau emas di tangannya, dan bisikan yang tak pernah berhenti di telinga. Ia berjalan perlahan ke dalam rumah. Setiap langkah terasa berat. Pintu ia tutup pelan, tapi sebelum kuncinya berputar, angin dari belakang meniup tirai dan membuat dupa di ruang tamu menyala sendiri. Api kecil muncul dari ujung batang, mengepulkan asap yang melingkar naik ke langit-langit. Ratri melihatnya dari tikar dengan mata takut.
Surya memandang asap itu lama, lalu berkata pelan, seolah kepada dirinya sendiri. Laut tidak pernah lupa. Dan malam itu pun diam. Api dupa di ruang tamu masih mengepulkan asap tipis. Ratri menatapnya dari tikar, matanya tak berkedip. Asap itu berputar pelan, membentuk garis melingkar seperti ular yang menari di udara. Surya berdiri tak jauh darinya, wajahnya tertutup bayangan. Suara angin dari luar membawa kembali aroma laut yang samar. Dalam diam itu, Ratri memejamkan mata. Tubuhnya gemetar, tapi ia tak tahu apakah karena takut, marah, atau kecewa. Malam sebelumnya masih terasa di kepalanya. Bayangan makhluk bersisik di kolam belakang, mata hijau menyala, dan suaminya yang berlutut seperti orang kehilangan akal. Ia masih tak bisa menerima semua itu nyata. Beberapa hari berlalu tanpa kata. Rumah mereka sepi, tapi tegang. Ratri tak lagi menegur Surya. Ia hanya memandangi dari jauh setiap kali suaminya pulang dengan kantong penuh uang dan wajah lelah yang anehnya tampak bahagia. Kadang, saat Surya mandi, air bekas bilasan tubuhnya berubah keruh kehijauan dan berbau amis seperti air laut. Malam Jumat berikutnya, ayam-ayam mereka mati satu persatu. Tak ada suara, tak ada jejak binatang. Tubuh ayam-ayam itu kaku, matanya terbuka, dan di lehernya tampak bekas goresan kecil seperti teriris halus. Ratri menangis sambil menguburkannya. Surya hanya diam, menatap dari jendela tanpa ekspresi. Kau lihat sendiri ini pertanda buruk, kata Ratri pelan. Hanya kebetulan, jawab Surya singkat. Kebetulan apa? Setiap malam Jumat? Ayam, terus ayam lagi? Sudahlah, Ratri. Aku capek. Nada suaranya keras, tapi lelah. Ia masuk kamar, meninggalkan Ratri yang masih menatap tanah basah di halaman. Beberapa hari setelah itu, anak mereka demam tinggi. Tubuhnya panas seperti bara, tapi kulitnya pucat. Ratri menempelkan kain basah di dahi anaknya sambil berdoa. Ya Allah, sembuhkan dia. Surya duduk di samping, memegang tangan anaknya yang kecil. Ia memejamkan mata. Dalam hatinya, ada rasa bersalah yang tumbuh, tapi tertutup oleh ketakutan yang lebih besar. Ia tahu sesuatu sedang menuntut. Setiap 7 hari, janji itu datang mencari. Ketika ia menyentuh kulit anaknya, sesuatu aneh terjadi. Tangan Surya seperti tersengat dingin. Ia menariknya spontan, dan melihat sisik halus muncul di pergelangan tangannya. Warnanya kehijauan, berkilat samar saat terkena cahaya lampu minyak. Ia panik, menggosoknya keras-keras, tapi tak hilang. Malah semakin banyak, merayap ke lengan. Ratri melihatnya. Apa itu? Tidak ada, jawab Surya cepat, menyembunyikan tangannya. Aku lihat, Surya. Itu sisik? Bukan. Cuma kulit kering. Kering dari mana? Kenapa berwarna hijau? Surya tak menjawab. Ia berdiri dan keluar kamar. Napasnya berat. Ia berjalan ke kolam belakang, menatap air yang tenang. Angin malam menyapu permukaan, membuat riak kecil. Dalam pantulan air itu, wajahnya tampak aneh. Matanya sedikit kekuningan, kulit di lehernya memantulkan cahaya samar. Ia menunduk, mencelupkan tangan ke air, berharap dinginnya bisa menghapus semua tanda. Tapi di dasar kolam, ia melihat sesuatu. Bayangan perempuan berambut panjang menatapnya dari bawah, tersenyum pelan. Janji harus ditepati. Surya, suara itu bergaung di kepalanya. Ia memejamkan mata, menahan sesak di dada. Di dalam rumah, Ratri mencoba menidurkan anaknya yang terus menggigil. Suara jangkrik di luar berhenti mendadak. Udara di dalam kamar menjadi berat, seperti ada yang menekan. Lampu minyak bergetar kecil, nyalanya naik turun. Ratri menoleh ke arah jendela, tirainya bergerak pelan, padahal angin tidak bertiup. Ia merasakan sesuatu di belakang tengkuknya, seperti napas hangat yang bukan milik manusia. Ratri memejamkan mata, membaca doa dalam hati. Tapi di telinganya, terdengar bisikan lembut seorang perempuan. Darah sudah dipilih. Ratri menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Ia berlari keluar kamar mencari Surya. Pria itu masih di tepi kolam, menatap air seperti orang hilang arah. Surya. Anak kita sakit.
Tolong berhenti. Surya tetap diam. Matanya kosong. Kau dengar aku? Ini sudah gila. Kau tak tahu rasanya dihina karena miskin, teriak Surya tiba-tiba, suaranya pecah di tengah malam. Aku lakukan ini demi kalian. Ratri membeku. Air matanya jatuh tanpa suara. Demi kami? Dengan mengorbankan anakmu sendiri? Aku tidak bermaksud. Tapi kau tahu, kan, dia sedang sekarat. Surya menatap istrinya lama. Ada sesuatu yang berperang dalam dirinya, antara cinta dan ketakutan. Ia ingin memeluk Ratri, tapi tubuhnya kaku. Dari balik bajunya, sisi kecil mulai muncul di dada, merayap ke leher. Ia mundur 2 langkah, menutupi wajah. Pergilah, Ratri. Jangan lihat aku. Tidak. Aku tidak akan pergi. Suara mereka pecah di antara suara ombak jauh di kejauhan. Bulan malam itu tertutup awan, hanya menyisakan cahaya redup. Ratri mendekat, mencoba memegang tangan suaminya. Tapi kulit Surya terasa licin, dingin, seperti kulit reptil. Ia terkejut, menjerit kecil, lalu mundur. Surya menunduk, menangis tanpa suara. Aku tidak tahu bagaimana menghentikannya. Hentikan sebelum semua ini mengambil anak kita. Kalimat itu menggantung di udara. Tak ada angin, tak ada bunyi. Hanya suara detak jantung mereka sendiri yang terasa keras di dada. Anak mereka menangis dari dalam rumah. Tangisan kecil, lemah, seperti panggilan terakhir. Ratri berlari masuk, sementara Surya tetap di tempat, tak berani mengikuti. Tangisan itu perlahan berhenti, digantikan kesunyian yang memekakan telinga. Beberapa menit kemudian, Ratri keluar sambil memeluk tubuh anaknya. Wajahnya hancur, suaranya serak. Dia sudah dingin. Surya gemetar. Ia mendekat, tapi Ratri menepis tangannya. Jangan sentuh dia. Ratri? Jangan. Ia menatap tubuh kecil di pelukan istrinya. Di bibir anak itu menempel sesuatu, butiran kecil berwarna keemasan. Surya memungutnya, dan sadar itu kepingan emas. Seketika lututnya lemas. Tidak. Tuhan, tidak. Ratri menangis sejadi-jadinya. Ia menatap Surya dengan mata kosong, tanpa amarah, tanpa kata. Hanya luka yang terlalu dalam untuk dijelaskan. Surya jatuh berlutut di tanah. Tangan kirinya menutup wajah, tangan kanan menggenggam kepingan emas itu sampai berdarah. Ia ingin membuangnya, tapi tak sanggup. Rasanya seperti bagian dari tubuhnya sendiri. Hujan tiba-tiba turun deras, tanpa petir, tanpa angin. Airnya dingin dan asin. Dari arah kolam, terdengar suara lirih perempuan tertawa pelan. Suara itu meluncur di antara butir hujan, mengisi seluruh halaman. Ratri menatap kolam dengan pandangan kosong. Surya tahu suara itu. Ia menutup telinganya, tapi suara itu tetap ada di kepalanya. Laut memberi, laut menagih. Ia berteriak sekuat tenaga, tapi suara itu tenggelam dalam hujan. Ratri memeluk anaknya erat, melindungi seolah masih bisa menyelamatkan. Surya merangkak mendekat, tapi langkahnya berat, seperti ditarik sesuatu dari tanah. Hujan berhenti mendadak. Udara menjadi sangat sunyi. Bau darah samar tercium. Di tangan Surya, kepingan emas itu berubah menjadi basah oleh cairan merah yang entah dari mana. Ia menatapnya dengan pandangan kosong. Aku tidak bermaksud ini, bisiknya. Tapi laut tidak peduli pada maksud. Ratri tak menjawab. Ia menatap langit yang kelabu, matanya kosong, air mata bercampur hujan. Tubuh kecil di pelukannya tak bergerak. Waktu terasa berhenti di rumah itu. Dupa di ruang tamu menyala kembali sendiri. Asapnya melingkar naik ke langit-langit, membentuk pola seperti pusaran air. Surya berdiri perlahan, langkahnya goyah. Ia memandangi istrinya dan anak mereka yang terdiam di lantai tanah. Dunia di sekelilingnya seolah menghilang. Yang tersisa hanya suara napasnya sendiri dan desir halus dari kolam belakang. Ia menatap tangannya. Sisik di kulitnya kini jelas, mengilap basah. Ia menggosoknya sampai berdarah, tapi tak hilang. Malah semakin menyebar. Dadanya sesak, matanya panas.
"Apa yang sudah kulakukan?" katanya pelan. Tak ada yang menjawab. Angin malam kembali datang, membawa bau asin dan harum melati bercampur darah. Di kolam belakang, air beriak halus seolah baru saja disentuh seseorang. Surya menatapnya lama, tanpa suara. Ratri memeluk tubuh anaknya lebih erat, menutup matanya, berharap semua itu hanyalah mimpi buruk yang bisa hilang saat pagi datang. Tapi malam itu terasa tak berujung. Dupa terus menyala, asapnya makin tebal. Dan di antara kabut tipis yang turun perlahan, Surya berdiri sendiri, menatap rumahnya yang kini terasa asing. Rumah yang dibangun dari emas, tapi berdiri di atas darah. Malam pun diam. Asap dupa di ruang tamu belum juga hilang. Semakin lama semakin tebal, menggantung di udara seperti kabut tipis yang menolak pergi. Surya masih berdiri di tempat yang sama, menatap kosong ke arah Ratri dan tubuh kecil yang kini terbungkus kain putih. Matanya merah, tapi tak ada air mata yang keluar. Bau darah dan melati bercampur jadi satu. Ratri duduk di lantai, punggungnya bersandar di dinding. Tangannya memeluk lutut, tubuhnya bergetar. Sejak malam itu, tak ada kata yang keluar dari mulutnya. Hanya napas pendek dan tatapan kosong ke arah dupa yang tak mau padam. Surya tahu semuanya sudah berakhir. Ia berhenti keluar malam Jumat. Ia tak lagi memanggil nama yang dulu ia sebut di tepi kolam. Kaleng berisi emas dikubur di belakang rumah. Ia tak ingin melihatnya lagi. Tapi meski sudah dikubur, sesuatu tetap mengikuti. Setiap kali Surya memejamkan mata, ia bermimpi tentang laut. Ombak tinggi, suara desir angin, dan sosok perempuan berambut panjang yang menari di antara buih. Ia berbalik memanggil namanya. "Surya?" Suara itu lembut tapi membuat jantungnya sesak. Dalam mimpi, Nyi Blorong datang perlahan, tubuhnya basah oleh air laut. Ia tersenyum, lalu mendekat. Lidahnya panjang, lembut seperti sutra dingin, membelai pipi Surya dengan pelan. "Kau sudah menjadi milikku, Surya. Tak ada yang bisa lepas dari lautku." Ia ingin berteriak, tapi tak bisa. Tubuhnya lumpuh. Suara ombak berganti bisikan ribuan mulut yang memanggil namanya berulang-ulang. Setiap kali ia terbangun, dadanya terasa berat, seperti baru keluar dari air. Ratri menyadari perubahan itu. Setiap pagi, tubuh suaminya basah, seolah baru mandi di laut. Wajahnya pucat, matanya sayu, tapi sesekali berkilat aneh. Ia jarang bicara. Lebih sering duduk dia menatap kolam di belakang rumah yang kini dipenuhi lumut hijau. "Surya, kau harus pergi dari sini," kata Ratri suatu pagi. "Kemana?" "Kemana saja. Asal jauh dari laut." "Laut ada di mana-mana, Ratri." Jawabannya membuat dada Ratri sesak. Ia menatap suaminya lama. Dulu Surya adalah pria yang hangat, penuh tawa. Kini ia seperti bayangan dari dirinya sendiri, dingin, kosong, dan menakutkan tanpa perlu berkata apapun. Hari-hari berjalan lambat. Rumah mereka menjadi tempat yang dihindari warga. Anak-anak takut lewat di depan pagar. Orang-orang bilang, setiap malam Jumat terdengar suara perempuan tertawa dari dalam rumah Surya, padahal tak ada siapa-siapa selain mereka berdua. Di dapur, Ratri sering menemukan sisik ular di dekat tungku. Awalnya kecil, tapi makin lama jumlahnya banyak. Kadang menempel di piring, kadang di gayung air. Ia mencoba membersihkan, tapi esoknya muncul lagi. Cermin-cermin di rumah pun mulai aneh. Setiap malam Jumat, permukaannya berembun merah seperti darah. Kadang ada bekas jari di sana, 5 garis panjang yang meneteskan cairan hitam tipis. Ratri mulai tak berani menatap wajahnya sendiri di cermin. Ia merasa ada yang menatap balik dari dalam. Suatu malam ia mencoba menutup semua cermin dengan kain putih, tapi keesokan paginya kain-kain itu terbuka sendiri, basah oleh air asin. Ia mulai sholat di musola kecil di pojok rumah. Hanya di sana ia merasa sedikit tenang. Setiap sujud, ia menangis lama, memohon agar rumah ini dibersihkan dari segala yang menempel. Ia membakar dupa dan membaca doa, berharap udara menjadi ringan. Tapi yang datang justru sebaliknya. Suatu malam, ketika azan Isya berkumandang, suara itu tiba-tiba berubah. Azan yang biasanya bergema merdu, malam itu terdengar dalam nada aneh. Setiap Allahu Akbar berganti tawa perempuan yang panjang dan menggema di seluruh rumah. Ratri terdiam di sajadah.
bulunya berdiri, tubuhnya kaku. Suara tawa itu lembut, tapi melingkar di telinga seperti bisikan dari balik kabut. Ia menutup telinganya, membaca doa keras-keras. Tapi semakin keras ia membaca, semakin jelas tawa itu terdengar. Kau pikir bisa mengusirku dengan doa, Ratri? Suara itu muncul entah dari mana. Ratri menoleh cepat. Musola kecil itu kosong. Dupa yang ia bakar padam. Tapi dari lantai, muncul bekas lembab berbentuk telapak ular yang panjangnya tak wajar. Ia keluar dari musola, menahan napas. Di ruang tengah, Surya duduk memunggunginya, menatap cermin besar yang bersandar di dinding. Apa yang kau lihat? Tanya Ratri, suaranya gemetar. Dia, jawab Surya pelan. Dia siapa? Nyi Blorong. Ratri menelan ludah. Ia menatap suaminya yang masih diam di depan cermin. Di permukaan cermin itu, Ratri melihat pantulan samar perempuan berambut panjang berdiri di belakang Surya, tapi saat ia berkedip, bayangan itu hilang. Kau harus berhenti, Surya, katanya. Aku sudah berhenti. Tidak. Dia belum melepaskanmu. Surya tidak menjawab. Tangannya menyentuh kaca. Permukaan cermin itu bergetar halus, seperti air. Dari dalamnya, muncul embun merah, lalu menetes ke lantai. Malam semakin larut. Suara jangkrik hilang. Hanya bunyi angin yang menyelinap lewat celah atap. Ratri menutup pintu kamar, tapi tak bisa tidur. Di luar, suara bisikan samar datang dari kolam. Seolah ada banyak orang berbicara pelan dalam bahasa yang tak dimengerti. Keesokan harinya, penduduk datang ke rumah membawa kabar. Kami mohon, Bu Ratri, jangan bakar dupa tiap malam. Bau rumah ini sampai ke jalan, kata seorang tetangga. Ratri tak menjawab. Ia tahu itu bukan dari dupanya. Bau itu datang dari dalam tanah. Dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Malam berikutnya, Surya bermimpi lagi. Laut, ombak, dan Nyi Blorong. Tapi kali ini berbeda. Ia tidak berada di pantai, melainkan di dasar laut. Tubuhnya terapung, dikelilingi ribuan ular laut kecil. Di hadapannya, Nyi Blorong melayang dalam air, rambutnya bergerak seperti arus. Kau pikir bisa meninggalkanku, Surya? Aku tidak ingin apa-apa lagi. Terlambat. Darahmu sudah bercampur air laut. Ia mendekat, mencium bibirnya. Bibir itu dingin, asin, tapi membuat dada Surya terbakar. Dari lehernya keluar buih kecil, dan dari buih itu muncul kepingan emas yang berputar naik ke permukaan. Surya terbangun dengan teriakan. Ratri mendekat, panik. Kenapa, Surya? Dia datang lagi. Itu cuma mimpi. Tidak, Ratri. Dia di sini. Ia memegang wajahnya sendiri. Kulitnya dingin. Saat ia menyentuh leher, ia menemukan sisik tipis baru di sana. Ratri memukul tangannya agar berhenti. Lihat aku, Surya. Ini semua bukan nyata. Kau harus lawan. Aku sudah mencoba. Surya berdiri, menatap keluar jendela. Hujan turun pelan. Tapi suara hujan itu aneh, seperti ada yang berjalan di atas genteng, menyeret sesuatu panjang dan berat. Ratri memeluk dirinya sendiri. Dingin mulai menyelimuti ruangan. Lampu minyak redup. Dari arah dapur terdengar bunyi benda jatuh. Saat mereka ke sana, piring-piring pecah berserakan, dan di tengah lantai ada bekas tubuh ular besar seperti baru merayap lewat. Ratri menjerit kecil. Surya mendekat, tapi langkahnya gemetar. Ia menatap jejak itu, panjang, licin, berkilat basah. Bau amis memenuhi udara. Dia marah, bisik Surya. Siapa? Nyi Blorong. Ratri menatap suaminya dengan pandangan ngeri. Ia tahu nama itu tak boleh diucapkan, tapi Surya sudah kehilangan rasa takut. Wajahnya setengah manusia, setengah sesuatu yang lain. Malam itu mereka tak tidur. Setiap jam, suara berbeda terdengar, ketukan di pintu, tawa jauh, dan bisikan dari kolam belakang yang tak berhenti. Menjelang subuh, Ratri kembali ke musola kecilnya. Ia duduk bersila,
membaca doa dengan suara pelan. Matanya basah. Ia tak tahu lagi apa yang bisa menyelamatkan. Ia hanya ingin rumah ini tenang seperti dulu, tanpa suara, tanpa bayangan. Surya berdiri di ambang pintu, memperhatikannya. Cahaya tipis dari luar memantul di matanya yang kini agak kekuningan. Ia tak tahu apa yang harus dilakukan, hanya berdiri diam sampai doa Ratri selesai. Ketika Ratri membuka mata, dupa yang ia nyalakan padam sendiri. Dari sumbu yang masih panas, keluar asap tipis berwarna hijau. Asap itu berputar, membentuk lingkaran kecil di udara, lalu perlahan membentuk siluet wajah perempuan tersenyum samar. Ratri tertegun, nafasnya tertahan. Surya menatapnya tanpa kata. Suara laut tiba-tiba terdengar jauh di luar jendela, padahal mereka tinggal belasan kilometer dari pantai. Asap di musola bergerak perlahan ke arah Surya, seperti tangan lembut yang memanggil. Udara menjadi dingin, dan di sela-sela keheningan itu, suara perempuan kembali terdengar, lembut, dekat, seolah dari dalam dada mereka sendiri. Aku sudah bilang, Surya, tak ada yang bisa lepas dari lautku. Asap itu lenyap. Lampu minyak padam. Rumah menjadi gelap. Dan malam pun diam. Surya berdiri di sana, diam, seolah tubuhnya kehilangan arah. Udara di dalam rumah semakin dingin, tapi keringat menetes di pelipisnya. Ratri memeluk diri sendiri, mencoba membaca doa, namun lidahnya keluh. Suara laut terdengar jauh, padahal mereka tinggal belasan kilometer dari pantai. Malam itu mereka tak tidur. Saat azan subuh berkumandang, suaranya terdengar serak, seperti datang dari tempat yang sangat jauh. Surya duduk di depan pintu, menatap luar. Matanya merah, wajahnya pucat. Ratri tahu, sesuatu di dalam diri suaminya sudah tidak sama. Pagi harinya, Ratri berjalan sendiri ke arah pantai. Ia mengenakan kerudung hitam dan membawa segenggam bunga 7 rupa. Angin laut menampar wajahnya dengan bau asin dan amis yang familiar. Ombak besar memukul karang, airnya berkilau di bawah matahari pagi. Di dekat tebing, berdiri sebuah gubuk kecil dari kayu tua. Di depan gubuk itu duduk seorang kiai tua, berjubah putih kusam, matanya tajam tapi tenang. Ia sedang menulis sesuatu di atas papan kayu, tapi berhenti saat Ratri datang. "Kau dari mana, Nak?" "Dari rumah yang tidak tenang," jawab Ratri pelan. "Ah, rumah itu?" gumam sang kiai sambil menatap laut. "Aku sudah lama mendengar kabarnya. Tolong aku, Kiai. Tolong suamiku. Dia bukan lagi manusia sepenuhnya." Kiai itu terdiam sejenak, lalu bangkit perlahan. Tubuhnya kurus, tapi langkahnya mantap. Ia menatap ombak yang bergulung, lalu berkata dengan suara dalam dan berat, "Setiap harta dari laut harus dikembalikan lewat darah. Kalau tidak, laut akan menjemput." Ratri menunduk. Air matanya jatuh di pasir. "Bagaimana kalau aku yang menebus?" "Tidak bisa," jawab sang kiai. "Yang membuat janji, hanya dia yang bisa menutupnya." Suara ombak memecah percakapan. Burung camar terbang rendah, seolah menghindari sesuatu di permukaan air. Ratri menatap laut yang bergelora. Di bawah cahaya matahari, ombak tampak seperti sisik raksasa yang bergerak. Ia tahu, di balik keindahannya, laut menyimpan sesuatu yang lapar. Sore itu ia pulang. Surya duduk di depan rumah, menatap tanah. Wajahnya pucat, matanya sayu. Sisik halus di lehernya makin jelas. Ratri duduk di depannya tanpa bicara. Keduanya hanya diam, mendengar suara jangkrik dan desir angin. "Aku pergi ke pantai," kata Ratri akhirnya. "Untuk apa?" "Mencari pertolongan." "Pertolongan untuk siapa?" "Untuk kita." Surya menatap istrinya lama, tapi tak berkata apa-apa. Matanya basah, seperti menahan sesuatu yang berat. Ia menunduk, menggenggam lututnya erat-erat. "Aku sudah mencoba berhenti, Ratri. Tapi dia terus datang. Kau harus kembalikan semuanya. Aku sudah kubur emas itu." "Emas tidak bisa menutupi dosa, Surya." Kalimat itu menusuk dada Surya seperti paku dingin. Ia ingin menyangkal, tapi tak bisa. Di dalam dirinya, suara lain berbisik pelan, suara yang ia kenal.
Aku menunggumu di laut, Surya. Malam datang perlahan. Angin berubah arah, membawa aroma asin dan dupa. Ratri duduk di musola, membakar kemenyan untuk terakhir kalinya. Surya berdiri di halaman, menatap langit yang kosong. Awan hitam menggantung rendah. Ia tahu malam ini bukan malam biasa. Ketika bulan naik separuh, Surya mengambil langkah ke arah pantai. Ratri mengikutinya dari jauh. Mereka berjalan tanpa bicara, hanya diiringi suara ombak yang makin keras setiap mereka mendekat. Pantai itu gelap. Kabut turun tebal. Pasir terasa dingin di telapak kaki. Surya berdiri di tepi air, mengenakan kain hijau yang dulu ia bawa di malam pertama perjanjian. Ratri berdiri beberapa langkah di belakang, tangannya bergetar. Surya menatap lautan luas yang hitam dan berkilau. Ombak memukul karang, tapi ia tak bergeming. Ia menengadahkan tangan, lalu berseru dengan suara berat. "Nyi Blorong, ambil semua emasmu, tapi lepaskan keluargaku." Suara itu menggema di antara ombak, lalu tenggelam. Angin berhenti. Laut tiba-tiba menjadi hening, terlalu hening. Tak ada ombak, tak ada suara. Permukaan air seperti kaca. Ratri menatap sekeliling dengan jantung berdebar. Dunia seolah menahan napas. Lalu dari tengah laut muncul riak besar, membentuk pusaran. Cahaya hijau menyala di dalamnya, naik perlahan ke permukaan. Sosok itu muncul. Besar, bersisik, tubuhnya separuh ular, separuh manusia. Wajahnya cantik, tapi saat tersenyum, kulitnya terbelah dua dari pipi sampai ke leher, memperlihatkan daging basah yang berkilau. Suaranya lembut, tapi mengguncang udara. "Kau memanggilku, Surya?" Surya mundur setengah langkah, tapi tak lari. "Aku datang untuk menyerahkan semuanya. Ambil apapun yang kau mau. Asal lepaskan mereka. Kau sudah berhutang, Surya. Dan laut tidak pernah lupa." Tubuh makhluk itu naik lebih tinggi. Air di sekitarnya bergolak merah. Ratri berteriak memanggil nama suaminya, tapi suara tenggelam dalam gemuruh. Nyi Blorong mendekat, menatap Surya dengan mata hijau yang berputar pelan seperti pusaran air. "Hanya ada satu jalan lunas, jadi milikku selamanya." Surya menatap laut di belakangnya, lalu menatap Ratri yang menangis di pasir. "Maafkan aku," katanya pelan. "Jangan, Surya," teriak Ratri. Nyi Blorong tersenyum. Tubuhnya melingkar cepat, membelit Surya seperti ular membelit mangsa. Sisiknya dingin dan licin, tapi suaranya lembut di telinga. "Kau milikku," bisiknya. Air laut mendadak naik, menghantam pantai dengan keras. Ombak pertama menyeret pasir dan batu. Ombak kedua membawa aroma amis dan kilau emas. Ratri berlari, tapi angin menampar wajahnya, membuat tubuhnya hampir terjatuh. Ia hanya bisa melihat suaminya ditelan pusaran air yang merah seperti darah. Langit bergetar oleh petir tanpa cahaya. Dari tengah laut terdengar suara panjang, campuran tawa dan tangisan yang membuat bulu kuduk berdiri. Air laut bergolak tinggi, lalu pecah ke segala arah. Ratri berlutut di pasir, memanggil nama suaminya berkali-kali. Tak ada jawaban. Ombak terus datang, menghapus jejak kaki di pantai. Bau dupa samar masih terasa di udara. Ia menatap laut yang kembali tenang. Di permukaannya, sesuatu mengapung perlahan, kain hijau basah yang pernah dibawa Surya malam itu. Di dekatnya berkilau serpihan emas kecil, memantulkan cahaya bulan yang pucat. Ratri berjalan perlahan ke tepi air. Tangannya gemetar saat memungut kain itu. Air laut menyentuh ujung jarinya, dingin dan asin. Ia menatap horizon yang gelap, lalu berbisik lirih. "Kalau memang laut menagih, semoga ini cukup." Ombak kecil datang menyentuh kakinya, lembut, seolah menjawab. Ratri menutup mata. Di kejauhan, suara angin berubah pelan, seperti desahan panjang yang membawa namanya. "Ratri?" Ia membuka mata, tapi hanya ada laut yang berkilau samar dan langit yang perlahan memudar. Ia berdiri lama, tak tahu harus menangis atau diam. Angin membawa aroma melati dan darah ke arah darat. Pagi datang dengan langit kelabu. Penduduk desa menemukan Ratri duduk di tepi pantai, memeluk kain hijau basah. Di pasir di sekitarnya,
berceceran kepingan emas kecil yang bercampur pasir. Tak ada tanda surya. Hanya bekas pusaran besar di tengah laut, perlahan tertutup oleh ombak. Burung-burung camar berputar rendah, mengeluarkan suara parau. Angin laut membawa debu asin ke wajah orang-orang yang datang melihat. Tak ada yang berani menyentuh emas itu. Mereka hanya berdiri jauh, berbisik pelan. Kiai tua yang dulu ditemui Ratri datang paling akhir. Ia menatap laut dengan mata sedih, lalu berucap lirih. Janji sudah ditebus. Tapi laut tak pernah benar-benar tenang. Ombak terakhir memukul pantai, meninggalkan buih putih di kaki mereka. Di tengah buih itu, sesuatu kecil berkilau sejenak, potongan sisik hijau, lalu hilang terbawa arus. Angin berhenti. Laut menjadi tenang, terlalu tenang. Dan di antara suara ombak yang perlahan surut, terdengar bisikan lembut, jauh, nyaris tak terdengar. Surya, sudah waktunya pulang. Laut menutup kembali rahasianya. Dan dunia pun diam.